Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi kita yang kemarin tentang asam, basa, dan garam. Ya. Nah, oke. Ini kita melanjutkan tentang pembahasan asam, basa, dan garam. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian asam, ya, pengertian asam. Nah, pengertian asam kemarin dan ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan tentang asam. Ya, ada Lavoisier, kemudian ada Debye, dan ada Arrhenius. Ya. Nah, kemarin dapat disimpulkan bahwa asam itu adalah zat yang melepaskan ion-ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air, menurut Arrhenius. Nah, hari ini kita melanjutkan tentang asam, ya. Nah, tentang asam. Nah, kita akan melanjutkan ke ada beberapa asam yang terdapat di sekitar kita, ya. Ada beberapa asam, zat asam yang berada di sekitar kita, yaitu apa saja? Nah, ini ya, ada 13 contoh asam yang berada di sekitar kita, ya. Nah, beberapa asam yang dikenal, ya. Beberapa asam yang dikenal di sekitar kita, ya. Kita. Oke. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ada namanya asam asetat, ya. Nah, asam asetat ini terdapat di larutan cuka, ya, terdapat di larutan cuka. Nah, kemudian ada asam askorbat, ya, asam askorbat. Nah, asam askorbat ini terdapat di jeruk, jeruk, tomat, atau sayuran, ya, asam. Kemudian ada yang ketiga itu adalah asam sitrat, ya, sitrat. Asam sitrat ini biasanya terdapat di jeruk, ya. Nah, di jeruk. Kemudian ada namanya asam tatrat. Nah, asam tatrat ini berada di anggur. Kemudian ada asam malat, ya. Asam malat. Nah, asam malat ini berada di apel, ya, terdapat di buah apel. Kemudian ada asam borat. Nah, asam borat ini terdapat di larutan obat tetes mata, ya. Larutan obat tetes mata. Nah, makanya larutan obat tetes mata ini rasanya pedih, ya. Pedih ketika kena mata. Kenapa? Karena dia bersifat asam. Kemudian ada asam karbonat. Nah, asam karbonat ini terdapat di minuman-minuman yang berkarbonasi, yaitu minuman yang mempunyai soda, ya. Mempunyai soda. Nah, contohnya Sprite, Coca-Cola, Fanta, itu ya, asam karbonat. Kemudian ada asam klorida. Nah, asam klorida ini terdapatnya di lambung, ya. Terdapatnya di lambung. Biasanya yang ada penyakit asam lambung itu disebabkan oleh asam klorida, ya. Nah, kemudian ada asam nitrat. Nah, asam nitrat ini yang bahaya nih. Kenapa? Kenapa dipakai untuk jadi bahan peledak, ya. Asam nitrat ini menjadi bahan untuk peledak. Nah, kemudian juga untuk pupuk, ya, untuk pupuk. Nah, kemudian ada asam fosfat. Nah, asam fosfat ini terdapat di deterjen, ya. Deterjen, ya, ini asam fosfat terdapat di deterjen dan pupuk. Nah, asam sulfat. Nah, asam sulfat terdapat di baterai mobil. Nah, kemudian ada juga di pupuk. Nah, kemudian yang ke-12 ada asam formiat. Nah, formiat ini adanya di racun sengat lebah, ya. Ada di racun sengat lebah. Nah, kemudian ada namanya yang terakhir ini asam benzoat. Nah, ini yang sering dipakai di bahan pengawet makanan, ya, asam benzoat. Nah, jadi ini beberapa asam, contoh asam yang
dikenal yang berada di sekitar kita. Ada 13 contoh ya. 13 contoh asam ya. Baik dari asam asetat sampai asam benzoat. Nah, dan terdapatnya di mana saja? Nah, ini harus diingat nih. Karena nanti Pak keluarkan di UAS nih. Soal UAS nih Pak akan keluarkan tentang ini ya, nama-nama asam, kemudian terdapat di mana asam tersebut ya. Nah, jadi harus diingat nih, harus diingat tentang nama-nama asam dan letaknya di mana ya, terdapatnya di mana dia asam-asam tersebut ya. Oke. Selain beberapa contoh asam, ya kita juga akan mempelajari tentang sifat-sifat dari asam ya. Nah, sifat-sifat senyawa asam. Nah, sifat-sifat senyawa asam. Nah, sifat-sifat senyawa asam. Apa saja sifat-sifat senyawa asam? Nah, yang pertama ada sifat senyawa asam itu sudah pasti dia berasa apa? Berasa masam ya. Ya, sudah pasti itu ya. Senyawa asam yaitu dia yang pertama adalah berasa masam. Nah, kemudian sifatnya yang kedua ada namanya memerahkan kertas lakmus. Memerahkan ya, memerahkan kertas lakmus biru ya. Memerahkan kertas lakmus biru. Nah, apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus itu untuk mendeteksi sifat keasaman suatu benda. Cara yang paling mudah dan aman ya, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus ya. Nah, untuk mengetahui atau mendeteksi sifat keasaman atau basa dari suatu senyawa ya, yaitu senyawa asam maupun senyawa basa. Nah, di sini sifatnya yang kedua itu memerahkan kertas lakmus biru ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan garam. Nah, menghasilkan garam dan gas hidrogen saat bereaksi dengan beberapa logam. Dengan beberapa logam. Nah, maksudnya adalah ketika dia direaksikan atau dicampur dengan logam ya, asam ini, senyawa asam ini, maka dia akan menghasilkan garam dan gas hidrogen ya. Garam. Nah, bukan garam dapur ya, maksudnya nanti. Apa itu garam? Nanti Pak jelaskan nanti ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu menghasilkan gas karbon ya, karbon dioksida. Nah, dioksida ya, udara yang kita hembuskan ya. Nah, kita kan menghirup oksigen. Nah, yang kita hembuskan itu adalah karbon dioksida atau CO2 saat bereaksi dengan senyawa karbonat ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu sama kepengertiannya saat dilarutkan dalam air. Nah, apa yang terjadi ketika senyawa asam dilarutkan dalam air? Pengertiannya akan menghasilkan ion hidrogen ya. Menghasilkan ion hidrogen atau apa kemarin? H+ ya. Ya, menghasilkan ion hidrogen atau H+
H+. Nah, jadi ini sifat dari asam ya. Nah, sifat dari asam ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang beberapa contoh asam dikenal di sekitar kita ya, ada 13. Kemudian sifat-sifat senyawa asam. Nah, ini nanti Pak juga akan keluarkan di UAS ya, ada. Jadi harus diingat nih sifat-sifat senyawa asam ya. Nah, jadi ini tentang asam ya. Jadi diingat dari pengertian asam, ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan tentang asam, kemudian senyawa-senyawa asam ya, senyawa-senyawa asam yang ada di sekitar kita ya, yang ada di sekitar kita. Kemudian sifat-sifat senyawa asam. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua yang kita pelajari yaitu tentang apa? Basa ya, tentang basa. Nah, tentang basa. Nah, ada banyak zat di sekitar kita yang bersifat basah ya. Nah, ada banyak nih. Banyak zat di sekitar kita yang bersifat basah. Nah, apa saja sih salah satu contohnya? Nah, salah satu contohnya ya, yaitu obat MA ya. Nah, obat MA ya. Nah, obat MA itu misalkan ada Promak, ada Milanta, itu merupakan salah satu contoh zat basa ya. Nah, zat yang bersifat basa ya. Nah, lambung kan tadi udah Pak jelaskan bahwa lambung itu bersifat apa tadi? Lambung itu bersifat asam ya. Bersifat asam kan? Nah, tadi ada karena apa? Disebabkan oleh apa? Ada namanya apa? Asam klorida ya. Makanya lambung itu bersifat asam. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu senyawa yang dapat menetralkan kelebihan asam di lambung ya. Nah, yaitu ada senyawa asam ya. Nah, senyawa basa digunakan untuk apa? Untuk menetralkan kelebihan asam. Kelebihan asam di lambung. Nah, apa saja yang menetralkan kelebihan asam ini di lambung, yaitu ada dua ya, yaitu ada namanya magnesium hidroksida ya, magnesium hidroksida. Nah, kemudian ada yang namanya aluminium hidroksida. Nah, jadi ini yang sering dipakai di obat MAH nih ya. Dua senyawa ini yaitu magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Nah, bukan aluminium yang biasa kita lihat ya, bukan ya. Nah, ini aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, jadi dua senyawa ini yang biasa digunakan di obat MAH itu ya, baik itu di Promak, Milanta dan sebagainya, digunakan untuk menetralkan kelebihan asam lambung atau asam di lambung ya. Nah, perhatikan tabel berikutnya, bahan-bahan yang bersifat basa ya. Bahan yang bersifat basa, kemudian jenis basa dan kegunaannya ya. Nah, beberapa bahan atau
apa bahan-bahan yang kita gunakan setiap hari ya, bahan yang bersifat basa ya, bahan-bahan atau barang-barang yang biasa sering kita lihat nih bersifat basa. Nah, apa saja beberapa bahan yang bersifat basa? Ada yang pertama yang sering kita pakai yaitu ada sabun mandi ya. Nah, sabun mandi ini ternyata di dalamnya terdapat ada basa ya, senyawa basa yaitu yaitu ada natrium hidroksida ya, sabun mandi. Nah, kegunaannya apa nih? Natrium hidroksida ini kegunaannya untuk mengikat kotoran yang ada di badan ya. Nah, kemudian ada sabun bayi ya, sama si sabun bayi, sabun mandi. Nah, tetapi di sabun bayi ini bukan natrium hidroksida, tetapi ada yang namanya kalium hidroksida. Kenapa? Karena kulit bayi dan kulit orang dewasa itu berbeda ya, makanya di sabun mandi yang orang dewasa itu menggunakan natrium hidroksida, sedangkan sabun bayi itu menggunakan kalium hidroksida. Nah, kegunaannya sama untuk mengikat kotoran di badan ya. Nah, kemudian bahannya apa lagi? Ada deodoran ya. Nah, deodoran. Nah, deodoran itu apa yang ada di dalamnya? Ada aluminium hidroksida. Jadi aluminium hidroksida ini bukan hanya di obat mah saja, tapi dipakai juga di deodorannya. Apa tugasnya? Untuk mengurangi produksi minyak berlebih ya. Mengurangi produksi minyak berlebih. Kemudian bahan yang keempat ada namanya pembersih lantai ya. Nah, pembersih lantai ini ternyata di pembersih lantai ini ada senyawa basa yaitu apa? Amonium hidroksida ya. Amonium hidroksida. Nah, kegunaan amonium hidroksida ini adalah membersihkan kotoran pada lantai ya. Nah, kemudian apalagi ada namanya air kapur ya. Air kapur. Nah, air kapur ini dapat senyawa basa yaitu kalsium hidroksida. Nah, untuk apa sih air kapur ini? Ya, untuk mengurangi sifat asam pada tanah pertanian ya. Nah, untuk mengurangi sifat asam pada tanah pertanian. Nah, jadi itu beberapa bahan yang bersifat basa ya. Harus diingat nih ya, bahan bersifat basanya apa, kemudian jenis basa yang ada di bahan tersebut dan kegunaannya ya. Oke. Nah, asam, selain asam ya, asam kan punya sifat-sifat nih, tapi selain asam, basa juga punya sifat-sifat ya. Dan asam basa juga mempunyai sifat-sifat. Apa saja sifat-sifat dari basa? Sifat senyawa basa. Nah, ya pasti dia berkebalikan dari asamnya. Yang pertama adalah berasa pahit ya. Kalau tadi asam berasa masam, kalau ini berasa pahit ya. Kemudian rasa pahit bersifat licin dan bersifat licin, berasa pahit dan bersifat licin ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau tadi asam itu memerahkan kertas lakmus biru, maka basa kebalikannya, yaitu membirukan kertas lakmus merah ya. Nah, kebalikannya, kalau tadi asam itu memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan basa, senyawa basa itu membirukan kertas lakmus merah.
Kemudian yang ketiga itu adalah, nah, kalau asam tadi ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Kalau basa akan menghasilkan apa ya? Saat dilarutkan dalam air, nah menghasilkan apa nih? Menghasilkan ion apa nih? Hidroksil ya. Ion hidroksil yaitu OH-. Hidroksil atau hidroksida ya. Nah, atau hidroksida. Itu OH- ya. Nah, ingat perbedaannya basa. Kalau asam tadi bersifat masam, maka basa itu bersifat pahit ya. Kemudian asam memerahkan kertas lakmus biru, kalau basa membirukan kertas lakmus merah. Nah, kalau tadi asam saat dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+, kalau basa saat dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksil ya. Hidroksil. Oke, jadi itu ya tentang basa ya. Oke, jadi diingat nih sifat-sifatnya basa dan beberapa bahan yang bersifat basa. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga, nah ya garam ya. Nah, yang ketiga itu garam ya. Nah, garam. Nah, salah satu contoh dari garam itu ada garam dapur ya. Salah satu contohnya yaitu ada garam dapur. Nah, atau garam meja. Nah, garam dapur atau garam meja. Nah, apa bedanya garam dapur sama garam meja? Garam meja itu bersifat halus daripada garam dapur ya. Oke. Nah, di sini ada senyawa-senyawa garam dan kegunaannya. Nah, jadi diingat nih, ada beberapa senyawa-senyawa garam dan kegunaannya, yaitu yang pertama ada natrium klorida ya. Nah, natrium klorida. Nah, natrium klorida ini disebut juga dengan garam dapur atau garam meja ya. Nah, natrium klorida ini ada di garam dapur dan ada juga di garam meja. Nah, kegunaannya, nah, sudah pasti dong tahu kegunaan dari garam dapur atau natrium klorida ini, yaitu mengawetkan makanan, kemudian bumbu atau menambah cita rasa makanan, kemudian ada bahan celupan dan cetakan kain, dan pembuatan gas klorin. Ya, jadi ini kegunaan dari natrium klorida. Natrium klorida. Kemudian yang kedua ada namanya kalium nitrat. Nah, kalium nitrat. Natrium nitrat. Apa kegunaan kalium nitrat ini? Yaitu untuk pembuatan serbuk mesiu. Mesium ya. Pembuatan serbuk mesiu dan petasan ya. Nah, serbuk mesiu dan petasan untuk peluru-peluru ya, itu pembuatan serbuk mesiu dan petasan. Kemudian kalium nitrat juga dipakai untuk bahan pupuk ya, untuk membuat pupuk. Nah, kemudian ada namanya leburan kalsium klorida ya, leburan kalsium klorida untuk bahan pengering. Kemudian yang keempat ada kalsium sulfat ya. Nah, kalsium sulfat itu bahan pembuatan gips untuk patah tulang. Nah, kalau ada yang patah tulang itu digunakan gipsnya, gips itu ya. Yang mungkin sering kalian lihat di internet ya, bahan pembuatan gips untuk patah tulang.
Kemudian yang kelima ada amonium klorida ya. Amonium klorida digunakan dalam aki ya. Nah, dan mencuci mesin digunakan dalam aki motor, aki mobil ya. Oke, kemudian ada namanya barium sulfat. Barium sulfat itu pembuatan ronsen ya, untuk meronsen patah tulang bisa, untuk ronsen janin bisa ya, barium sulfat. Kemudian ada yang ketujuh, ada namanya natrium bikarbonat. Nah, yang sering dipakai nih di dapur nih bagi yang sering buat kue, yaitu untuk pengembang kue itu natrium bikarbonat ya. Nah, dari contoh-contoh ini ternyata dapat kita lihat garam itu adalah dapat kita buat pengertian garam. Garam itu adalah hasil reaksi antara senyawa asam dan basa ternyata ya. Ternyata garam itu adalah hasil reaksi antara senyawa asam dan senyawa basa ya. Hanya ketika asam dan basa direaksikan atau digabung, maka akan menghasilkan garam ya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu pengertian tentang garam. Garam itu adalah hasil reaksi antara senyawa asam dan senyawa basa ya. Nah, jadi itu ya tentang garam dan macam-macam garam yang dan kegunaannya ya. Jadi harus diingat. Nah, dari tadi asam, pengertian asam, kemudian contoh-contoh asam yang ada di sekitar kita, kemudian basa tadi ya, pengertian basa, sifat-sifat asam, sifat-sifat basa, kemudian beberapa bahan tentang basa, kemudian yang terakhir ini tentang garam dan nama-nama garam yang ada di sekitar kita yang sering dipakai ya. Oke, jadi cukup sekian yang bisa Pak sampaikan ya. Nah, untuk materi kita hari ini. Jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa dicatat. Nanti Pak periksa waktu UAS. Pak periksa catatannya waktu UAS. Jangan lupa ya. Catat, kemudian dipelajari baik-baik ya. Dari asam, basa, dan garam ini Pak akan keluarkan semuanya di UAS ya. Nah, minggu depan ya. Minggu depan kita akan melanjutkan ke minggu depan itu indikator asam, basa, dan garam ya. Tapi ini minggu depan kita akan belajar tentang indikator asam, basa, dan garam. Materi terakhir kita untuk ujiannya ya, UAS-nya, kimianya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa dicatat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.